Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa a'adan nara liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li talabis syifa wa li daf'il bala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajmain syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuki khususan imamu rabbani gautil a'dham qutbil alamin as-sayyidi syekh Abdul Qadiril Jailani wa sayyidi syekh Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa sayyidi syekh Ahmad Khatib Sambas ibni Abil Ghaffar wa sayyidi syekh Tolhah Kalisa Pusirbon wa sayyidi syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati syaikhinal mukarram wa murabbi ruhina sahibul wafatajul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengaruniakan keberkahan kepada kita di subuh yang mulia ini dengan memberikan kekuatan untuk mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke Masjid Al-Munawwaroh yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh yang alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita yakni zikir bulanan. Semoga kehadiran kita ke tempat yang barokah dan mulia ini menjadikan wasilah Allah berikan kepada kita perlindungan, dilindungi oleh Allah jiwa raga kita, harta kita, kehormatan kita, bahkan juga kampung kita, komplek kita ini, lebih jauhnya lagi bangsa negara kita. Sebab salah satu keuntungan orang yang datang ke masjid di waktu gelap, di waktu dingin, di waktu kita sedang nikmat-nikmatnya tidur adalah keuntungannya dapat janji ya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni akan diberikan kemuliaan sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah tentang kemuliaan orang-orang yang datang di waktu gelap. Al-masyu ilal masjid bidulam. Siapa mereka yang beruntung itu yang selalu melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap. Waktu gelap itu ya biasanya ya maghrib, isya, kemudian subuh, duhur, asar waktu terang, itu biasa begitu ya. Tapi kalau hujan mungkin gelap juga, apalagi kalau hujan abu gitu ya. Nah, tapi di sini dimaksud kebiasaan yang paling hebat mah yaitu di waktu subuh. Sudah gelap dingin lagi kan. Nah, makanya
kalau bicara tentang masyarakat ini adalah satu pekerjaan yang memang kita banyak rintangan. Rintangan subuh itu apa? Dingin, ngantuk kan begitu ya, gelap gitu. Biqadril masyaqat. Kesuksesan seseorang itu biasanya dihitung-hitungnya karena masyaqat, Pak. Seperti kita mesantren zaman dulu. Kalau zaman dulu mesantren itu masyaqat. Ya kata orang Sunda teh masyaqat. Masyaqat itu maksudnya banyak penderitaannya. Ya tidurnya juga aduh ala kadarnya ditikar. Bantal kadang papan gitu ya. Enggak ada kasurnya itu kalau di kami tempat tidur santri itu namanya talupuh. Talupuh itu bambu yang dipecahin itu, Pak Haji, kadang kejepit itu ya. Dan di situ banyak menginap makhluk-makhluk Allah yang namanya tumila. Jadi kalau ngigit ke tubuh bentol-bentol, makanya banyak santri yang diuji sama Allah, ya gatal-gatal. Waduh, tatumila tuh Pak. Kalau di Batam mungkin di pulau-pulau kita tidur di bawah pohon atau di mana suka ada agas ya. Cuma agas itu ada sayapnya kayak nyamuk gitu. Kalau tumila dia enggak, tapi dia nyelinap di situ, ngigit gitu. Jadi guru kami pernah bercerita lucu. Ya karena santri banyak pengen pulang, budug, gatal, masakat kan, budug, gatal. Tangkap sama Pak Kiai, tumila kata Pak Kiai, kenapa kau gigit santri-santriku sehingga menjadi tidak betah? Kata tumila, mohon maaf Pak Kiai, yang pertama memang santri harus diuji. Yang kedua saya pengen masuk surga sama santri. Mudah-mudahan we dengan nyedot darah santri itu ya, jadi masuk surga. Ini cerita lucu tapi banyak hikmahnya gitu. Jadi maksudnya apa? Pak Kiai itu memberikan pengajaran hidup kepada kita tentang arti masyarakat. Ya orang yang masyarakat itu akan mempunyai mental yang kuat. Tuh, makanya pesantren zaman dulu kan kita beli kitab, pergi cari kayu bakar, tuh, atau kita ikut kerja di sawah nyangkul, dapat 2.000, nah 3.000 beliin kitab masyarakat ya. Tapi itu masa-masa indah itu, tahun-tahun 87, 88, 89, ya Allah, itu pengen sekali kayak begitu, balik lagi itu masyarakat. Sekarang santri enak, Pak Ustadz, kamarnya mana? Atas sana. Ada AC-nya enggak? Menunya apa? Aduh, sekarang mah ya luar biasa, santri teh enak sekarang. Sudah kamarnya kayak hotel, bawa HP lagi, wah pokoknya. Pesantren teh begini zaman sekarang mah ya, dan ikuti zaman. Islam itu tidak menolak kemajuan. Enggak, mana ada Islam menolak kemajuan, karena semua rumus hidup sudah ada dalam Quran. Kalau kita punya mapping hidup ini Al-Quran, tenang Pak. Mau semaju apapun, kita berbicara tentang pesawat Sputnik, tentang pesawat Soyuz, tentang pesawat Apollo 11 yang nyampe ke bulan. Wah, Rasulullah mah sudah melesat lebih duluan 1500 tahun yang lalu, udah lewat sebetulnya. Ya, jadi yang ditolak oleh Islam itu kebablasan. Karena terkadang dengan kebablasan ini akan menimbulkan yang namanya kecelakaan. Bablas, waduh bablas Ustadz, saya habis nonton bola tadi malam, sholat subuh jadi 7:30. Orang jadi dari jam 2 nonton champion Pak Ustadz. Waduh ternyata sholat subuh bablas. Untung segitu juga masih ingat gitu ya. Asal jangan begini aja ngomongnya, ah besok mah biarin ada sholat mah besok juga ada lagi. Celaka nih kalau ngomong begitu. Itu namanya ada justifikasi sekaligus melegalisasi sesuatu yang haram jadi halal, bisa murtad Pak. Dalam Islam ini beda omongan bisa menjatuhkan kepada kemurtadan. Dalam kitab Sulamu Taufik kan disebutkan ya, kita wajib hifdu islamihi, menjaga identitas keislaman kita. Dan Islam itu bukan hanya identitas, Islam ini adalah perilaku akhlak hidup kita. Sehingga orang yang mengamalkan Islam itu akan selamat. Aslama yuslimu islaman, selamat pokoknya kita. Tenang, umat Islam semaju apapun, semodern apapun, semilenial apapun, tidak akan ketinggalan zaman
kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kan ini janji Nabi seperti itu. Makanya di antara 3 wasiat Nabi yang bisa membuat hati ini terang menderang, hilang gelapnya, datang cahaya kemuliaannya, inna hadhil quluba la tafsda. Kadang kata Nabi, hati ini berkarat, berkarat gelap. Kalau sudah gelap tidak bisa melihat yang terang, nubruk sana sini, halal haram hantam, kan gitu ya. Jadi penerangnya wa inna jilaiha, dan penerangnya salah satunya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya kita membacanya, itu hukum membaca Quran wajib memakai ilmu tajwid. malam yujawidil Qur'ana athimun, dosa kita kalau baca Quran nggak pakai ilmu tajwid, kan begitu. Tapi bukan hanya sekedar membaca, tapi baca situasi, baca kondisi. Waduh nih, kondisi kita sudah seperti ini saat ini. Gunung sudah pada batuk, banjir di mana-mana. Gunung juga kalau batuk repot, Pak. Kita kalau batuk berdahak bisa minum itu obat batuk, ya, OBH obat batuk. Tapi kalau gunung batuk berdahak repot. Yang keluar teh itu magma, bisa ribuan derajat Celcius, kena batu aja hancur, kan gitu ya. Kenapa? Gunung juga kan ada saatnya mual-mual, Pak. Kita kalau mual mules naik kapal gelombang besar, waduh, kami pernah ngalamin naik kapal kelut gelombang besar pada muntah, Pak. Nah, gunung juga gitu. Gunung itu makhluk Allah. Kadang satu saat bisa mual, Pak. Mual, enek. Lihat kelakuan manusia, ada enek kata gunung. Kalau sudah enek ya muntah, kan gitu. Yang dimuntahkan teh lahar panas, abunya saja kulit kita bisa melepuh, kan, abunya saja. Apalagi kalau kena lahar panas itu tinggal tulang kita, Pak. Kerbau ditinggalkan, kambing ditinggalkan, ngacir tuan rumahnya kabur, ya, tuan rumah bahkan mungkin sama pemilik kerbaunya, sama pemilik sapinya di situ terkubur. Kalau beriman, alhamdulillah syahid, Pak. Kalau beriman, orang ketimpa musibah, kebakaran, kemudian tenggelam, ya, tertimpa benda keras, bisa syahid akhirat, tuh ya. Makanya sekarang ada yang viral itu, almarhumah Rumini, ya, yang memeluk ibunya. Tuh, itu luar biasa. Bapak, coba Pak, kalau misalkan kita memeluk seseorang, ini kalau kita teliti, ya, ini kita kalau Ustadz sendiri lihatnya, mudah-mudahan insya Allah nih, beliau ini wanita solehah, ya, yang cinta kepada ibunya, yang tidak mau meninggalkan ibunya. Bayangkan, berarti meninggalnya kalem, padahal kena lahar, kan. Bapak kalau meluk seseorang, tiba Bapak di pantatnya disulut pakai rokok, pasti loncat, yang dipeluk pasti lepas, kan. Ini kena lahar yang begitu panas, tapi pelukannya santai. Nah, ini ditolong Allah. Bisa aja itu menurut secara kasat mata kelihatannya mengerikan, tapi bagi beliau bisa aja menyenangkan. Model Siti Masito ketika direbus sama Fir'aun, Pak, kan sebelum nyampe ke tempat rebusan juga udah Allah angkat ruhnya dalam keadaan bahagia. Kalau dia dengan keimanannya dan kecintaannya kepada ibunya, tidak akan merasakan itu bagaimana panasnya lahar itu, ya, kecuali lagi main gaple datang lahar, celaka, Pak, celaka itu, celaka, ya, lagi judi, lagi ngadu ayam, datang lahar, wah, sul khotimah itu, ya. Yang menentukan itu imannya itu, ya. Makanya kita berbicara tadi dengan kata apa namanya, zulmun, ya. Kita kalau bahasa dolim itu bod lam mim, itu dari akar katanya ada gelap. Nah, gelap, ya. Nah, makanya salah satu doa Nabi Adam, beliau pernah mengalami gelap mata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu dolimnya diri kami ini, ya Allah. Diturunkan ke dunia penyesalan luar biasa, melanggar aturan Allah, memakan satu buah yang dilarang dalam surga, sehingga menjadi wasilah diturunkan ke dunia, mengalami gelap hati. Nah, kan orang dolim itu bisa bermakna gelap, dolim itu bisa bermakna aniaya,
ya kepada orang lain itu biasa disebutnya dolim. Ya makanya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalati wa qasrim masyid. Shadaqallahu adzim ay a'lamu bihaqiqatil murad. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu fa ini bisa bermakna interrogatif, bertanya. Bukan Allah tidak tahu, tapi kita suruh mikir. Sudah berapa banyak kampung-kampung, negara-negara yang aku luluh lantakan. Ahlaka yuhliku. Dalam Quran banyak bahasa ahlaka itu. Ya di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Ankabut itu yang berhubungan dengan kedoliman. Pasti kalau ada hubungannya dengan kata dolim itu ada bahasa kata rusak biasanya. Nah makanya di sini pun sudah berapa banyak kata Allah kampung-kampung, negara-negara yang luluh lantak ya dengan apa, gempa bumi, dengan tsunami, ya apa namanya, kosrimas itu bangunan-bangunan tinggi yang sudah hancur lah gitu ya, fahiya khawiyatun, yang roboh baik dengan gempa atau dengan tsunami atau dengan apa, atau dengan mungkin lahar yang panas sehingga ditinggalkan, penduduk-penduduknya bisa meninggal atau meninggalkan tempat itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Wahya zalimatun, karena memang penduduk di situ dolim sama Allah. Para mufassirin di sini banyak memberikan tafsirannya, di antaranya mereka dolim itu karena syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, ya. Dia mengaku adanya Tuhan, ya, bahwa yang menjadi Tuhan dia adalah Allah, tapi dia masih mengakui adanya Tuhan selain Allah, yaitu syirik itu. Makanya hati-hati kata Rasulullah, di akhir zaman memang tidak secara kasat mata menyembah Lata, Uja, Manat, Hubal seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang menjadi sembahan akhir zaman itu abstrak, Pak. Berhala umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu yang abstrak, yang enggak kelihatan. La ilaha illa dananir, ya. Jadi harta, pangkat, jabatan bisa menjadi berhala kalau dia memalingkan pandangan batinnya dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya betapa ruginya manusia yang kehilangan cinta sejati. Cinta sejati itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Kalau manusia kepada harta, boleh kita memiliki harta, boleh. Nabi Sulaiman aja banyak harta, tapi tidak membuat hartanya buta mata, buta hati. Itu harta Nabi Sulaiman kalau dibanding kita nggak setai kukunya, Pak. Wah, harta Nabi Sulaiman luar biasa, tapi tidak membuat dirinya lalai daripada Allah. Kita 15.000 perak aja kadang hilang, jadi pikiran ya. Aduh, ini mana uang tuh, nangis pulang ke rumah. Mah kenapa nangis mah? Kata suaminya, hilang duit Pak. Berapa? 15.000. 15.000 mah sedikit atuh mah. Nih Bapak ganti 500.000. Makin nangis, nangis. Kok mama makin keras nangisnya? Coba kalau ada yang 15.000 tadi Pak, udah nggak bersyukur. Sudah diganti 15.000 masih ingat yang 500.000 diganti masih ingat yang 15.000 ya Bun. Manusia mah tidak ada puasnya. Dulu Ustadz hilang duit diganti sama kakek, kan gitu. Aduh, kalau ada yang kemarin ya hilang 10.000 diganti 20.000, masih ingat teh yang 10.000 teh. Padahal gantinya lebih besar itu. Itu watak manusia tuh dolim, gelap gitu. Nah itu ya. Ada yang umat-umat terdahulu yang dolim kepada utusan Allah, seperti umatnya Lut. Nabi Lut teh bertanya, kata Nabi Lut, ya, kenapa kamu melakukan ini? Salah satu kejahatan makhluk di muka bumi diantaranya yang mempunyai rating kelas dalam kejahatannya kaum Nabi Lut, karena mereka melakukan fahisyah, yaitu hubungan sesama jenis. Nauzubillah min dalik, itu ya, seperti itu sampai akhirnya dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia dolim kepada nabinya. Bahkan ada di zaman Bani Israel membunuh para nabi, menghinakan para nabi. Kita juga harus hati-hati Pak.
Jangan-jangan berbagai macam kejadian yang saat ini terjadi itu diantaranya kita banyak melakukan kepada kedoliman kepada diri kita, ya, dolim kepada perintah Allah, tuh ya. Bahkan kan disebutkan tadi kepada para nabi. Nah, sama aja. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan salah satu kunci sukses mengaji itu adalah ta'zim kepada ulama, kepada guru, ya, dan kepada ahli-ahlinya. Siapa ahlinya? Itu anaknya, cucunya. Bapak ngaji di satu pesantren, misalkan di kami satu pesantren, di sana kiai punya anak, punya cucu, itu santri itu sama aja. Ketika lewat cucunya, ada santri kami dulu itu di pesantren kami di Cianjur di Darul Fikar, ya, itu lewat cucunya aja tiarap kita, wah, incu ajengan, takut Pak. Berapa tahun umurnya itu, ya. Kenapa? Hormat kepada ulama tuh hormat kepada anak cucunya juga, takdim kepada anak cucunya. Coba Bapak nyantren di sana di ada anak cucu kiai lewat, disepak misalkan sama kita, dikeroyok kita, Pak, bisa bonyok sama santri yang lain yang paham arti takdim itu. Nah, itu kan kita baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita cinta kepada Rasulullah, kepada ahlinya juga, kan gitu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan kalau cinta kepada Rasul, kepada garis keturunan secara ilmu Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama, pengikut sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, tabi'it tabi'in, pengikut tabi'it tabi'in, ulama, kan gitu. Ya, seperti mana Syekh Hasan Al-Basri pernah berguru kepada Sayyidina Ali, berarti beliau tabi'in. Nanti pengikut Syekh Hasan Al-Basri namanya tabi'it tabi'in, setelah generasi sahabat tidak ada terus menerus. Itu secara garis keturunan ilmu. Apalagi yang ada nasabnya, Pak, yang ada tetesan darahnya di tubuhnya itu, yang model tadi, Bapak sayang sama ulama, sama guru kita di kampung, tapi kita sepak itu cucunya, celaka kita. Kita mengaku cinta sama Nabi, tapi sama cucunya jahat. Kan gila itu, gila itu. Nauzubillah min dalik. Jangan main-main di situ. Kalau ada darah Rasulullah, sama dengan kita menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Ustadz tiap malam tuh, kadang nangis kita, takut kita. Kenapa kita tidak punya lagi sense of belonging kepada keturunan Rasulullah? Kenapa kita tidak ada lagi chemistry, kasih sayang? Karena sudah tertutup dengan makanan yang bisa menggelapkan mata batin dan mata dohir kita. Nauzubillahi min dalik. Sehingga yang marah siapa? Yang marah alam semesta. Kita mungkin diam nggak apa-apa. Yang tidak ada rasa itu empati sedikit pun, hati-hati, ya. Jangan sombong kita nih di dunia ini, membiarkan kezoliman berada di depan mata kita, ya, membiarkan kejahatan di depan mata kita. Kata guru kami, ya, sehebat apapun ilmu kamu, hati-hati. Kita harus takut dengan duriat Rasulullah. Tadi kan seperti itu, ya, dengan duriat Nabi. Kita sakiti cucu Nabi, buyut-buyutnya, keturunannya, nanti kelak di akhirat. Sehebat apapun kita, ilmu kita, amal kita, nggak akan bisa menolong kebencian kita kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para sayyid, ya, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, keturunan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ini terjadi? Jangan-jangan kita dolim, kan gitu jawabnya. Ini kita kenapa zikir di sini? Supaya tidak ada kegelapan dalam kolbu kita. Karena salah satu untuk membersihkan batin ini tadi baca Quran. Yang kedua, zikrul maut, mengingat kematian. Setiap malam keranda itu berbicara. Sini ada keranda nggak, Pak Haji? Ada, ya. Tak, keranda teh berbicara tiap malam.
Ungdur ilayya bi'aklika ana sarirul manaya. Untung enggak kedengaran. Lihatlah dengan akal sehatmu. Kata keranda itu, ana sarirul manaya, aku ini kendaraan orang yang sudah terbujur kaku, yang tidak bisa bicara lagi, yang sudah dimandikan dan dikafankan, siap dimasukkan ke alam kubur, ya, ke tanah kubur sana, ya, yang pas dengan tubuh kita ke liang lahat. Nah, itu mau Anda Pak Ustadz, mau Anda pengusaha, mau Anda Bapak RT, mau Anda Bapak Raja, Bapak Presiden, Ratu dan lain sebagainya, ana sarirul manaya, aku ini kendaraan, jangan sombong kau ya, berada di atas muka bumi, kau naik aku nanti. Sekarang naik baby van boleh, sekarang naik Hammer boleh, naik Lamborghini boleh, Lamborghini-nya diadu nabrak pembatas, tetap yang punya Lamborghini-nya naik keranda, ujung-ujungnya kita naik keranda. Ana sarirul manaya. Ingat kematian bukan depresi. Ingat kematian itu jadi semangat untuk ibadah dan semangat meninggalkan kejahatan gitu. Aduh, ya jangan-jangan minggu depan aku mati nih. Udahlah, sekarang hentikan saja nih kejahatan ini. Ya, udah, mau berhenti judi lah. Mau berhenti mabok, jangan-jangan besok mati. Nah, begitu. Justru dengan mengingat kematian itu hati jadi bersih, Pak. Bersih dari noda-noda kotoran, dari pikiran kotor, ya, dari perbuatan kotor, bersih kita. Alhamdulillah ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ya, dari kezoliman hamba ini dolim ya Allah, tinggalkan. Kenapa? Karena hamba takut besok mati. Ya ibna Adam al mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Wahai anak Adam, kematian ini ibarat pintu yang akan engkau masuki kalau kamu masuk ke rumah. Kita akan masuk ke rumah akhirat, Pak, lewat pintu kematian, ngetem di terminal yang namanya kuburan. Kuburan itu ngetem, ya, ngetem kita di sana. Berapa lama Ustadz ngetemnya? Tergantung tahun berapa dia meninggal. Kalau meninggalnya sudah dekat kiamat berarti sebentar. Tapi kalau dari zaman dulu berarti lama nunggunya. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun ngetem di sana. Bagi orang yang beriman tidak terasa, seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin kan walaupun geledek, walaupun hujan, kayaknya sebentar aja ya, sudah subuh lagi, model begitu. Tapi bagi orang yang gak beriman sangat menderita, begitu sangat lama di sana menunggunya, ya, di alam kubur. Belum nanti ada alam ba'ats, hari kebangkitan. Belum lagi nanti ada alam mahsyar, dikumpulkan kita. Belum lagi ada alam waqif, masa menunggu peradilan Allah. Belum lagi kita nanti ada alam mizan, ditimbang amal kita. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Makanya di dunia jangan suka kita mempermainkan timbangan. Ya, kalau itu realnya kepada pedagang, ngurangin timbangan. Tapi maksud di sini tuh luas maknanya. Ngurangin timbangan tuh model orang meninggalkan kewajiban, taeta ngurangin timbangan, berarti dia ngurangin timbangan kebaikan. Orang melakukan kemaksiatan berarti nambahin berat daripada kejelekan, berat daripada kecelakaan dia nanti. Nanti makin berat amal jeleknya, makin persentase untuk celakanya makin banyak. Nah, makanya harus mampu menyeimbangkan. Ya, kita hidup di dunia kan harus makan, harus minum, harus tidur, ya, istirahat, seimbang saja. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Sirahkan negeri akhirat, ya, kita upayakan, kita usahakan semangat, dan di dunia juga tidak melupakan kehidupan di dunia. Dan ini adunya majuratul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Berarti apa kesimpulan dari cerita ini adalah jangan sekali-kali kita berbuat dolim. Ittaqu da'watul madlum walau kafiron. Kita harus takut dengan doa orang yang dizolim walaupun dia kafir, Pak. Kalau kita zolim, wah bahaya. Apalagi sesama muslim, apalagi dolim kepada orang yang beriman.
apalagi dolim kepada putra putri cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak akan kebayang dah apa yang akan terjadi kalau kita terus menerus berlaku seperti itu. Jangan merasa hebat saat ini. Lihat saja orang-orang hebat mana kita sama Fir'aun, Pak. Hebat Fir'aun. Fir'aun mah duit banyak, jabatan tinggi. Fir'aun itu luar biasa kekuasaannya. Tapi ujungnya mampus juga Fir'aun. Di Laut Merah ditenggelamkan. Hebat mana kita sama Namrud? Hebat Namrud. Tentaranya kuat. Wah, luar biasa. Hartanya banyak, kekuasaannya. Ujung-ujungnya mampus juga Namrud itu. Mampusnya juga apa ya? Hina gitu. Dihinakan sama Allah. Namrud itu bukan ditubruk gajah, bukan disepak jerapah, bukan, Pak. Nyamuk masuk ke hidungnya. Itu Uwajejen dulu pernah menyampaikan cerita ini dalam tafsir yang beliau sampaikan. Itu nyamuk yang masuk ke hidung Namrud itu nyamuk aki-aki. Sudah sempoyongan jalannya juga. Kata cucunya, Aki mau kemana? Mau ngebunuh si Namrud. Emangnya Aki sudah masih kuat? Aki mah walaupun sudah begini masih semangat membunuh si Namrud. Masa kita kalah sama aki-aki, nyamuk aki-aki? Nah, jadi karena si Aki jalannya udah nggak lempeng, sempoyongan masuk ke hidung Namrud. Nggak sengaja masuknya juga, Pak. Akhirnya Namrud bersin, batuk, tidak tahan, dibentur-benturkan kepala, ya mati si Namrud. Itu kuasa Allah ya. Si Namrud yang gagah perkasa matinya sama nyamuk. Makanya kita jangan sombong, jangan dia mati sama ulat nanti. Hati-hati, kita hidup di dunia ini sementara saja. Jangan merasa segala punya, segala ada. Datang tsunami maludas semua, Pak. Dulu Al-Mukarram sahabat kami Usadoi cerita, Pak, mungutin mayat berbulan-bulan di di Aceh di sana ya, dulu ketika terjadi tsunami, sampai katanya dapat emas juga 1 botol gini kasih ke Baitul Mal. Ternyata mereka yang banyak perhiasan tenggelam sama orangnya ya diambil juga kan. Tak seperti itu. Jadi harta, pangkat, jabatan ada saatnya tidak bermanfaat kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah. Hati-hati, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita berzikir di sini itu salah satunya untuk menghilangkan kezoliman diri. Ya, jadi jangan nuduh sama orang. Doa yang bagus tuh doa Nabi Yunus. Di antara doa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita selalu mengaku kepada Allah. Ini doa isinya introspeksi diri. Tidak menjudge orang, tidak menuduh orang, tapi kita sendiri yang zalim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, wahai Dat yang menguasai alam jagat raya ini. Ini sesungguhnya hamba kuntu minadz dzalimin. Hamba yang termasuk orang-orang yang zalim, tidak bisa menjaga lisan. Berapa banyak tetangga yang terluka hatinya, berapa banyak orang yang ditipu, berapa banyak orang yang dibohongin, berapa banyak orang yang dizolimin dengan mulut kita, ya, dengan tangan kita, dengan kaki kita, bahkan dengan kolbu kita. Suudon itu kan pekerjaan hati. Dolim itu suudon itu. Kalau suudon itu keluar bisa berubah gibah. Jadi kalau kita suudon jelek sama orang, keluar tuh. Itu bisa berupa gibah, bisa berupa namimah, bisa berupa fitnah. Jadi kalau suudon yang keluar tetap itu buahnya itu sangat menakutkan. Bisa gibah, bisa namimah. Makanya sebelum keluar bersihkan dulu dengan baca Quran, mengingat kematian. Yang ketiganya kata Nabi, wahuduru majalisid dzikri. Sering-seringlah hadir di majelis zikir. Al-Imam Qushairi menyebutkan ngaji juga majelis zikir, ngaji kitab majelis zikir, dengar ceramah majelis zikir juga, karena itu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi orang yang nuntut ilmu itu orang yang duduk di majelis zikir. Coba kalau khusus ya kita ngajinya juga kita dikirnya baca bismillah khusus, dua-dua dapat.
membimbing ilmu supaya tidak sombong dengan zikir, dikir ditopang dengan keilmuan supaya tidak salah juga. Kalau ilmu tanpa dikir bisa menyebabkan kasus kesombongan. Dikir tanpa ilmu bisa celaka juga, bisa sesat kita. Ya, kenapa? Karena nggak ada landasannya. Makanya kita harus punya sanad musalsal yang nyampe kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi renungan kita ini sebagai manusia yang berakal. Mesti mampu merespon setiap kejadian yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga kita, yang menimpa masyarakat kita, yang menimpa bangsa dan negara kita saat ini. Semua manusia ingin punya solusi, tapi solusi ini tidak sekonyong-konyong kita ketahui tanpa ada ilmu. Apa ini bisa terjadi, penyebabnya apa, solusinya apa, harus begitu. Jadi kita kan punya analisa nih. Kita analisa ada hukum sebab akibat. Disebabkan kedoliman, akibatnya adalah bencana kan tadi. Nah berarti dengan adanya kedoliman ini bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan, berbagai macam bencana. Contoh Pak, orang mabok dolim kan, dolim. Satu, dolim kepada dirinya. Apa yang dirusak oleh orang mabok terhadap dirinya? Sel otaknya rusak, pemikirannya rusak, kehormatannya rusak, bahkan keluarga kan juga bisa hina. Siapa yang mabok itu? Oh, keluarga si itu, ketuduh juga. Ya, bahkan kampungnya bisa disebut Pak, bisa disebut nih kampungnya. Ketangkep pencuri dari mana katanya, kan disebut kampungnya dulu. Ke bawah jelek kampungnya juga Pak. Kalau internasional bisa ke bawah negaranya. Waduh, ketemu di Arab Saudi, dari negara mana? Negara anu katanya, negaranya pun hina Pak. Makanya dolim itu bisa berkembang menyengsarakan orang gitu. Bukan hanya diri kita, keluarga jadi hina, kampung kita jadi hina, kehormatan hilang, negara kita pun bisa jadi hina Pak. Itu pengamatan manusia. Apalagi kalau berbicara dengan kita berbicara ya dengan tentara Allah, para malaikat Allah. Wah, udah bahaya juga. Udah bahaya, bukan hanya di hadapan manusia. Ya itu mah yang di hadapan manusia aja udah seperti itu, apalagi di sisi Allah. Ya kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan berbagai macam bencana, berbagai macam kerusakan itu terjadi karena kita sudah banyak yang dolim kepada Allah. Bahasanya kita, biar kita juga kebawa, tidak nuduh orang. Ya, kalau kelihatan oleh mata, ya si itu saja yang melakukan. Ya, kita introspeksi diri. Kalau orang lain berbuat jahat, renungi. Ya Allah, mudah-mudahan hamba tidak melakukan. Kalau tidak mampu mencegah kezoliman, ya kita secara langsung, ya kita berdoa, minimal ingkar dalam hati. Tapi kalau sudah menyetujui kezoliman, awas kau. Kalau Anda sudah setuju dengan kezaliman, maka Anda akan masuk kelompok Namrud, kelompok Fir'aun nantinya. Kalau setuju dengan kezaliman, hati-hati jangan sampai kita terlena ya dengan sesuatu yang membuat kita senang sesaat tapi menderita selamanya kelak di akhirat. Karena makanan minuman yang tidak beres akan mengubah karakter kita menjadi manusia yang dolim. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, nanti keluar pun akan sampah. Itu teori dalam ilmu informatika, GAGO. Jadi garbage in, garbage out. Kalau yang masuk barang suap, keluarnya jadi dolim. Yang masuk subhat dan haram, nanti mulutnya dolim, tangannya dolim, kakinya dolim, dan kalaupun dia berkuasa juga akan dolim. Nauzubillahi min dalik. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama doakan semoga seluruh jemaah Masjid Al-Munawwarah terutama di komplek Anggik Sari ini senantiasa mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inna nas'aluka al-ijabah wal barakah wal manah wal jajah wal wasilah tali qada'i hawaijina walidaf'i bala'ina walirif'ati darajatina wali solahati duryatina khususon ala hadhil jamaah. Allahumma ij'al ummata hawali hadal masjid al munawwarah min ahlihi bi kalimati la ilaha illallah wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasannya juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia. Ustadz mohon doa Pak, mau Pak Haji mohon didoakan. Kita lusa mau sidang ya di Jakarta, bukan sidang gonogini, sidang skripsi ini Pak Haji. Insyaallah ya kita mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, bisa dapat ijazah S-nong-nong ya. Papa S-nong-nong juga. Alhamdulillah ini berkah doa. Jadi seluruh jemaah kita juga ikut belajar ya, yang alhamdulillah insyaallah mungkin tanggal 21 besok kita mau ikut wisuda. Nah, Allahumma nas'aluka al-ijabah yassirna ya muyassira kulli asir yassir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu